Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Beratuka, NIM 2204392, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Febriani, SE, MSI. Baiklah, pada kali ini materi pembahasan yang akan saya presentasikan yaitu tentang ketenagakerjaan. Poin-poinnya diantaranya yaitu perlindungan pekerja, undang-undang ketenagakerjaan, sistem peradilan hubungan industrial, organisasi pekerja buruh, dan masalah ketenagakerjaan. Pertama yaitu perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja atau Arbeitsbescherming dalam bahasa Belanda, Employee Protection dalam bahasa Inggris adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Macam-macam perlindungan pekerja, diantaranya itu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga yang biasa kita sebut dengan kesehatan kerja. Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya, atau oleh beban yang diperoleh atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini sering disebut dengan keselamatan kerja. Nah, selanjutnya itu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada beberapa dasar hukum tentang ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Dan yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selanjutnya itu sistem peradilan hubungan industrial. Sistem peradilan hubungan industrial atau PHI ini merupakan peradilan khusus yang berada di pengadilan negeri. Peradilan khusus ini hanya menangani perkara khusus, yaitu perselisihan hubungan industrial yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan serikat pekerja. Adapun jenis-jenis penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama yaitu perselisihan hak. Perselisihan hak ini adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Yang kedua itu perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang ketiga itu perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir perselisihan antar serikat kerja atau serikat buruh. Perselisihan antar serikat kerja atau serikat buruh ini adalah perselisihan antara serikat kerja buruh dengan serikat pekerja lainnya hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Selanjutnya itu pihak yang bersedia. Di dalam Undang-Undang Peradilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang menjadi subjek perselisihan adalah pekerja atau buruh yang bersangkutan atau serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha. Selanjutnya yaitu prosedur penyelesaian sistem peradilan hubungan industrial. Yang pertama yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini terbagi 4. Yang pertama itu bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial. Yang kedua itu mediasi. Mediasi adalah penyelesaian hak perselisihan kepentingan, PHK, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih moderator yang netral. Yang ketiga itu konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian hak perselisihan kepentingan PHK, perselisihan antar serikat atau pekerja buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu orang atau lebih konsiliator yang netral. Yang terakhir itu arbitrase. Arbitrase ini adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Yang kedua itu penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian pengadilan hubungan industrial ini yaitu tugas dan wewenang pengadilannya yang pertama, tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Kedua, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan. Yang kedua itu penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Agung. Putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung. Selanjutnya yaitu alat bukti penyelesaian perselisihan. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung, pelaksanaan acara persidangan menggunakan hukum acara perdata. Oleh karenanya, dalam hal pembuktian tentu menggunakan tata cara hukum perdata. Yang keempat itu putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang tidak menyangkut pokok perkara. Putusan sela dapat terjadi apabila dalam perselisihan tersebut terdapat perselisihan lainnya, sehingga perselisihan lainnya tersebut harus diberikan putusan sela. Yang lima yaitu sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Undang-Undang PHI mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi
terhadap mediator, panitera muda, konsiliator, dan arbiter yang telah lalai, terbukti melakukan tindak pidana, kejahatan, menyalahgunakan jabatan, dan lain-lain. Sedangkan sanksi pidana barang siapa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 50 juta. Selanjutnya yaitu organisasi pekerja buruh. Organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Pekerja atau buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh atau keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja atau buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan kerja atau buruh dan menciptakan hubungan industri yang dinamis, harmonis, dan berkeadilan. Yang kedua itu Undang-Undang Pekerja atau Buruh. Yang pertama, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatur sanksi terhadap serikat pekerja atau buruh. Yang kedua yaitu Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 terhadap pengusaha yang menghalangi atau memaksa pekerja untuk membantu atau tidak membentuk serikat pekerja. Dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta, dan tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana kejahatan. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang pertama yaitu adanya transparansi dari pengusaha dalam memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala dan diperjelas pula peran dan posisi pekerja atau buruh dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan. Yang kedua itu demokrasi dalam kehidupan berorganisasi di perusahaan dan menguatkan pekerja buruh sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri, dengan membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai fondasi hubungan industrial. Yang terakhir itu tentang masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama yaitu pengangguran. Angkatan kerja pada 2006 berjumlah 105,8 juta, sekitar 40,8 juta adalah pengangguran, baik yang kentara maupun yang tidak kentara. Masalah kesempatan kerja maupun pengangguran yang tinggi dan semakin meningkat tersebut menjadi beban bagi negara dan setiap saat dapat menjadi bom waktu bagi negara kita. Yang kedua itu masalah produktivitas dan sumber daya manusia di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu masalah kepastian hukum dan penegakan hukum bagi pengusaha maupun pekerja yang berkaitan dengan sistem peradilan dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, pada kesempatan dalam video ini, itu yang dapat saya presentasikan, saya jelaskan, dan apabila terjadi kesalahan dalam pembicaraan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.